Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi wa as'aluka syukra ni'matik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan shadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Rabbi zidni ilma wa syi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawalim ya mubti'an bila mithalin falakal hamdu walakal mintu walakas syarafu ala kulli halin. Marilah bersama-sama kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucap kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur sehingga Allah senantiasa menambah nikmatnya dalam kehidupan kita ini, utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, hari ini kita masuk tahun baru Hijriah. Ya kemarin ya. Jadi mulai masuk maksudnya tahun baru Islam. Namanya apa tadi? Tahun baru Hijriah. Itu ya. Orang Jawa nyebutnya itu ya Suruwan ya. Nah, kita berarti sudah masuk pada tahun 1447 Hijriah. Jadi sudah lama ya ini. Nah, penghitungan kalender Hijriah ini didasarkan pada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana hijrah Nabi? Ke Madinah. Nah, Nabi pernah hijrah 2 kali. Sebelumnya ke Taif, yang pada waktu itu ditolak oleh orang-orang Taif. Bahkan Nabi sampai dihujani batu, bahkan dilempari dengan tombak. Tapi Nabi tetap ya menerima dengan sabar. Kemudian mendapat perintah lagi untuk hijrah ke Madinah. Bagaimana sudah kita ketahui. Nah, saya tidak membahas tentang peristiwa hijrahnya Nabi, tapi saya membahas tentang bagaimana perencanaan Nabi untuk bisa sampai hijrah. Jadi Nabi ini hijrah itu tidak dengan mudah, tapi direncanakan dengan luar biasa. Ada 2 peristiwa yang sangat penting. Pertama ada namanya dengan Baiat Aqobah. Ya. Itu kalau kita pernah haji itu ada namanya
Itu ada namanya Bukit Aqobah, gitu ya. Jadi sebelum hijrah ini Nabi pernah didatangi pertama ini kelompok pemuda dari Madinah. Ada 25 pemuda yang berjanji bertemu dengan Nabi itu jam 3 malam, malam hari itu di Bukit Aqobah itu meminta kepada Rasulullah, meminta kepada Nabi supaya pindah ke Madinah. Nah, peristiwa ini disebut dengan Baiat Aqobah pertama. Pemuda-pemuda ini berjanji, bersumpah untuk membela Nabi sampai titik darah penghabisan. Nah, itu ya. Bahkan mereka sampai membubuhkan tanda tangan darah. Nah, saking inginnya Nabi itu supaya hijrah ke Madinah. Nah, itu yang kedua, nah, ketika itu Nabi masih belum berhijrah. Bukan berarti Nabi tidak berani, tapi Nabi masih menunggu wahyu, ya, wahyu. Itu. Jadi Nabi ini setiap melaksanakan segala sesuatu tidak bisa mengerjakan dengan sendirinya, selalu dituntun oleh wahyu. Nah, kemudian ada perintah, ya, perintah untuk hijrah. Ya, ini kemudian datang lagi jumlah yang lebih banyak. Mungkin pikirannya para pemuda 25 orang ini masih belum bisa meyakinkan Nabi. Datang lagi 75 pemuda. Ini yang kedua, berarti ada berapa? 100. Padahal Nabi dakwah di Mekah itu kurang lebih 13 tahun. Ya, itu 13 tahun, 12 bulan, 12 tahun, 10 bulan, 12 hari. Itu hanya mendapat pengikut 80 orang. Nah, ini dengan mudahnya Nabi ya, belum berangkat saja dan mendapatkan pengikut 75. Melakukan hal yang sama para pemuda ini. Berjanji setia membela Nabi dan keluarganya sampai titik darah penghabisan. Nah, barulah Nabi kemudian berhijrah itu ya dengan didampingi oleh Abu Bakar. Pada waktu itu sudah disusul oleh para umat Islam yang lain. Nah, peristiwa ini ya, berhijrah ini adalah ya, yang sekarang mungkin menjadi tren. Sekarang kalau ada orang yang berubah dari mungkin yang ingin bertaubat, ingin menjadi orang yang baik, sekarang namanya berhijrah. Ya, hijrah itu artinya adalah pindah. Ya, berpindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain, namanya hijrah. Ada yang mendefinisikan hijrah itu adalah berubah ya, dari yang tidak baik menjadi baik. Itu namanya adalah hijrah. Nah, ada satu peristiwa yang sangat penting pada waktu itu, ya, ada hadis Nabi yang berkaitan dengan hijrah ini yang sangat terkenal itu tentang niat. Ya, itu. Nabi mengingatkan pada semua kaum muslimin yang pada waktu itu yang mau ikut hijrah Nabi. Ya, Nabi mengingatkan innamal a'malu binniyat. Nah, itu satu hadis yang sangat terkenal itu segala amal bergantung pada niatnya. Nah, itu jadi oleh karena itu pada waktu itu banyak orang yang ikut hijrah, tapi mungkin Nabi takut hijrahnya ini tidak karena Allah. Ada yang mungkin hijrahnya ya ingin mendapatkan kedudukan, bahkan ada yang sampai niatnya hijrah itu ingin mendapatkan wanita atau istri nanti di sana. Nah, itu ikut-ikutan maksudnya itu. Oleh karena itu Nabi mengingatkan innamal a'malu binniyat. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, nah niat ini adalah penting.
dalam setiap amal harus kita niatkan. Niatnya untuk apa kita ini beramal atau beribadah? Ya satu, untuk mendapatkan ridho dan pertolongan dari Allah. Jadi kalau kita ini beribadah atau berbuat kebaikan, harusnya kita landasi dengan tujuan itu, untuk mendapatkan ridho dan pertolongan dari Allah. Sebab kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa menjadi penolong dalam diri kita, dalam kehidupan kita ini. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menjadi perisai dalam diri kita. Ya. Tahu perisai ya? Perisai itu apa? Pelindung, tameng. Kebaikan-kebaikan itu. Dan kebaikan-kebaikan itu juga bisa menolong diri kita dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jadi kalau kita ini berbuat kebaikan, bisa menolong. Ya, sebagaimana mungkin sudah pernah kita dengarkan bersama-sama, ada 3 sahabat Rasulullah yang terjebak dalam gua itu. Ya, yang satu menjadi orang yang ya kaya dan memberikan semua gajinya kepada karyawannya, dan kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau itu engkau anggap sebagai kebaikan, bukakan pintu gua. Nah, itu. Yang orang yang kedua adalah orang yang sangat taat pada orang tuanya, menghormati orang tuanya. Itu juga kebaikan luar biasa. Memandikan, menggendong, membuatkan makan, susu. Nah, ini. Kemudian juga berdoa, kalau seandainya ini jadi kebaikan, ya Allah bukakan pintu goa. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah seseorang yang ingin melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada perempuan. Nah, kemudian itu dianggap juga kebaikan yang luar biasa, dan sampai akhirnya bisa terbukalah pintu goa tersebut. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, mari diniatkan untuk mencari ridho dan pertolongan Allah. Sebab hidup ini tidak mudah. Ya. Hidup ini semakin hari ya tidak semakin menyenangkan dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Oleh karena itu, ya bekal kita ini yang terpenting adalah ketakwaan. Tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Carilah bekal dalam hidup ini. Allah sudah mengingatkan kepada kita. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, itu. Oleh karena itu, niat kita dalam setiap ibadah, setiap kebaikan, tidak ada yang lain, yaitu kita niatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menata niat dalam beribadah adalah sesuatu yang penting. Mungkin ibadah kita baik, tapi kalau niatnya salah, ya, maka ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah. Ya, itu. Dan ciri-ciri ibadah itu diterima oleh Allah itu adalah pasti kebaikan yang kita lakukan menimbulkan ketenangan dalam hati kita. Ya, ingat, kalau ibadah ini diterima oleh Allah, ibadah itu menimbulkan ketenangan, dan kita semakin menjadi orang yang rendah hati di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Oleh karena itu, menata hati juga penting. Ini hubungannya dengan niat. Dan tanda-tanda ibadah itu diterima oleh Allah akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, itu. Ya, kita ingat-ingat, kalau kebaikan kita ini tidak pernah tambah, ada kemungkinan ibadah atau kebaikan yang kita lakukan itu niatnya kurang ikhlas. Jadi kebaikan yang bertumbuh atau yang sering disebut dengan ziyadatul khair, ya, itu adalah sebagai salah satu tanda atau buah kita di dalam beribadah. Oleh karena itu, sekali lagi,
menjaga niat ini adalah penting dan sangat rawan. Ya, kita ini kadang masalah niat ini rawan, ya. Rawan itu bahaya. Kalau rawon, nah itu. Rawan kita ini rawan, Pak. Kadang-kadang pinter sedikit, ya gitu mohon maaf. Khusyuk sedikit, rajin sedikit ke masjid, ya gitu. Setannya ini loh kadang-kadang Masya Allah membelokkan hati manusianya ini. Makanya kita ini harus selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa taatika. Ini selalu berdoa kepada Allah itu supaya Allah menjaga hati kita dan Allah selalu menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun baru Hijriah ini ya kita semakin tambah kebaikan kita, semakin khusyuk ibadah kita, dan insya Allah semakin sukses dalam kehidupan kita. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.